Sebelum kita lanjut ke video, kalian jangan lupa ya untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe channel Setelah News ya guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dan juga bermanfaat pastinya. Pengen sih, cuman kayak jangan terlalu sering juga deh untuk biar kayak jaga jarak juga gitu. Iya bener pengen, tapi tetap dibatasi gitu. Takutnya kayak gini kan, kayak gini aja udah rame. Iya, jadi takut masih ada penyebaran. Sebenarnya takut, tapi kita juga jenuh di rumah gitu ya gak sih, jadi perlu hiburan gitu. Jadi kalau mau sepedaan apa mau olahraga, mending kayak di tempat yang sepi aja, nggak usah yang ke tempat rame-rame banget. Ya, ini sekali-sekali aja kita kayak gini. Iya, pertama kali. Oh, ini pertama kali iya. Baru keluar rumah, langsung kemari gitu. Iya. Kalau dari saya sih diharapkan masyarakat bisa menjaga kebersihan juga kan pertama, terus ditambah juga masih ada social distancing juga lah yang diterapkan dari diri masing-masing, harus masih ada kesadaran karena kan walaupun udah dibuka tapi tetap aja gak sih tetap harus menjaga. Ya Bang, kalau misalnya kita tertib sehari-hari ntar semakin cepat hilang kan coronanya, semoga aja insya Allah, jadi semakin cepat diadain Car Free Day lagi. Jadi kalau mau diadain ya tertib aja gitu, ikutin kata pemerintah gitu. Siap. Jadi itu aja. Terima kasih Kak ya. Ya, saya Alfred. Ya. Di tim kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kalau dari pantauan kita dari mulai pagi jam 6 tadi sampai pukul sekarang di jam 7 lewat ya, hampir mau jam 8, kita melihat bahwa ada penurunan pelanggaran ya dari minggu-minggu yang lalu. Namun sebenarnya pelanggarannya itu adalah masyarakat itu bukannya tidak membawa masker dan yang lain, namun tidak memakai. Itu. Jadi pelanggarannya sebenarnya bukan tidak membawa masker tapi tidak dipakai. Jadi kebanyakan di dagu dan yang lain-lain, bahkan dipegang. Gitu. Jadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Namun Satuan Gugus Tugas dari Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Satuan Polisi Pamung Praja itu melakukan penertiban bagi bagi masyarakat yang tidak tertib ya, dan juga dilakukan sanksi sosial, menyapu sampah, memulung sampah dan yang lain-lain, dan juga dipakaikan rompi bahwa dia sebagai pelanggar PSBB transisi seperti itu. Ada. Hari ini ada poskonya di sini. Tadi hampir ada 10-an lebih kami lihat, kami pantau bahwa ada masyarakat, terutama anak-anak di bawah umur yang memang rata-rata enggan untuk menggunakan masker. Ya, sebenarnya ini kan kita mau mencoba tahap transisi. Ya, tahap transisi itu adalah bagaimana kita mencoba mencari sebenarnya apa-apa saja yang memang perlu kita buat, kita bangun pada saat PSBB transisi agar kenormalan baru ini bisa kita terapkan walaupun kita menggunakan ruang publik seperti Jalan Sudirman Tamrin. Ini yang sebenarnya kita coba lakukan agar kebiasaan yang sebelumnya tidak menggunakan masker dan yang lain-lain itu bisa diterapkan secara disiplin oleh masyarakat. Jadi kita harapkan masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, agar penularan pandemi virus COVID-19 itu bisa kita minimalisir di ruang-ruang terbuka seperti ini. Jadi gini, posisinya adalah saat ini kita hanya membangun kanal ataupun pop-up line, ya, pop-up bike line. Jadi harusnya para pejalan kaki itu seharusnya ada di atas trotoar. Jadi tidak bercampur di badan jalan. Jadi harusnya para pejalan kaki itu menggunakan trotoar yang sudah cukup lebar. Jadi kalau pengamatan yang kami lihat adalah para pesepeda menggunakan lajur yang masih aktif untuk kendaraan bermotor adalah menghindari para pelari dan juga para pejalan kaki. Namun mereka masuk kembali. Tapi ada, jadi tidak semua, ada juga yang memang
mereka yang membutuhkan speed itu tidak mau menggunakan jalur sepeda yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun para petugas tetap menghimbau agar mereka masuk ke jalur yang sudah disediakan. Seharusnya gini, maksimum kecepatan kendaraan di dalam kota itu kan maksimum itu 50 km per jam. Harusnya di pagi hari ketika ada ruang berolahraga seperti ini, harusnya para pengendara yang bermotor ya, yang bermesin harusnya bisa menurunkan di bawah 50 km per jam. Seperti yang kita lihat bahwa banyak motor-motor gede melintas di kawasan ini juga kita himbau agar tidak memacu kendaraannya lebih dari 50 km per jam. Karena memang aturan dari Permenhub nomor 101 adalah di jalan di dalam kota itu maksimum 50 km per jam. Jadi agar terhindar dari bahaya kecelakaan antara pesepeda, baik itu pesepeda yang tidak tertib ataupun para pengendara yang tidak tertib. Jadi harus sama-sama, kita harus santun di jalan agar kita bisa sama-sama tertib dan disiplin. Seperti itu. Terima kasih.